Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanga, saya dari jurusan Sumber Daya Manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya mengoptimalkan performance bisnis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya sebuah perusahaan yang hebat tentu membutuhkan sumber daya manusia yang hebat pula. Pada masa sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat. Maka dari itu, produktivitas sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus dilaksanakan agar dapat mengatasi permasalahan ini. Pelatihan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya pelatihan sumber daya manusia agar bisnis berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, adapun berikut beberapa hal yang bisa kita dapatkan jika mengikuti pengembangan sumber daya manusia pada bisnis. Yang pertama, produktivitas kerja. Dengan pelatihan sumber daya manusia, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik. Karena technical skill, keterampilan teknik, human skill atau keterampilan karyawan, dan managerial skill atau keterampilan manajer, karyawan akan semakin baik. Nah, yang kedua, meningkatkan efektivitas. Pengembangan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan efisien tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi asunsnya mesin-mesin. Dengan begitu, pemborosan akan berkurang sehingga biaya produktivitas relatif kecil dan daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga adalah menghindari kerusakan. Dengan pengembangan sumber daya manusia, karyawan akan menjadi semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan begitu, kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin akan semakin berkurang. Nah, yang keempat adalah menghindari kecelakaan kerja. Melatih sumber daya manusia juga mampu mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Dan yang kelima adalah meningkatkan pelayanan.
pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga penting untuk meningkatkan pelayanan yang baik dari karyawan kepada konsumen atau rekan perusahaan. Karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Dan yang keenam adalah moral lebih baik. Dengan pelatihan sumber daya manusia yang tepat, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan yang ketujuh adalah karir karyawan. Nah, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerjanya lebih baik. Promosi pun biasanya didasarkan kepada keahlian dan produktivitas kerja seseorang. Yang kedelapan adalah konspitual atau manajer semakin cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena tactical skill, human skill, dan managerial skill lebih baik. Nah, yang kesembilan adalah kepemimpinan. Komunikasinya lebih luwes, motivasinya tertera sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Yang ke-10 adalah balas jasa. Balas jasa ini sendiri adalah berupa gaji, upah atau insentif dan benefit karyawan akan meningkat karena produktivitas kerja mereka semakin besar. Yang ke-11 adalah konsumen. Pengembangan sumber daya manusia karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat atau konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih mutu. Nah, adapun jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah skill atau training. Pelatihan keahlian sumber daya manusia. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Yang selanjutnya, yang kedua adalah retraining atau pelatihan ulang sumber daya manusia. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang selanjutnya, melalui hal ini karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga adalah cross functional training. Nah, pelatihan lintas fungsional adalah
pelatihan yang melibatkan sumber daya manusia atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan karyawan. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergi antara fungsional satu dengan yang lain. Yang keempat adalah team training, pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Nah, yang kelima adalah language training atau pelatihan bahasa. Nah, pelatihan bahasa bagi sumber daya manusia menjadi penting karena di masa depan atau bahkan sekarang ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan tersebut. Nah, yang keenam adalah teknologi training, pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan namanya teknologi. Nah, misalnya saja digital marketing, juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Nah, yang ketujuh, kreativitas training, pelatihan atau biasa disebut dengan pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Pelatihan kreativitas atau training yaitu pelatihan sumber daya manusia dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih baik. Nah, itulah beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bisa kita lakukan. Dengan melakukan pelatihan dan pengembangan secara berskala, maka kita dapat memastikan bahwasannya sumber daya manusia yang kita memiliki kualitas yang sangat baik. Dengan kualitas dan manajemen sumber daya manusia yang sangat baik, perusahaan kita dapat semakin maju dan berkembang. Nah, jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.